Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adhan wal ya'kulha wa la yadh'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mandili hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah." Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW, apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Kemudian memakannya dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga dia menjilati jari jemarinya. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanannya. Hadis ini langsung saja kita masuk ke faedahnya. Yang pertama dari hadis ini adalah kata Nabi SAW atau adanya anjuran untuk mengambil makanan yang jatuh selama itu bukan cairan ya. Kalau cairan mungkin agak sulit. Atau misalnya tersentuh dengan sesuatu kotoran yang tidak memungkinkan untuk kita bersihkan. Maaf, jatuh di kotoran manusia misalnya, tumpah, maka tidak mungkin kita bersihkan gitu kan. Apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Maksudnya di sini kotoran-kotoran yang masih memungkinkan untuk kita bersihkan. Sudah saya katakan tadi bukan cairan yang sulit untuk dikumpulkan lagi, atau jatuh di sebuah wadah, atau menimpa sesuatu yang memang kotor, nggak mungkin. Atau penuh dengan kuman misalnya, itu nggak mungkin. Tapi kalau di lantai yang bersih, jatuhnya kerupuk, potongan daging, sedikit sayur. Dan kita tahu sebenarnya lantai itu kita sering bersihkan. Di restoran misalnya memang sudah sering dibersihkan. Kenapa harus kita buang? Sunnah Nabi SAW adalah faedah pertama, mengambil makanan yang jatuh, membersihkannya lalu memakannya. Kemudian yang kedua faedah dari hadis adalah adanya larangan untuk membiarkan syaitan mengkonsumsi makanan kita. Ini sudah kita jelaskan juga di awal bab-bab ini, atau bab tentang adab makan dan minum, tentang pentingnya membaca basmalah. Karena kalau orang lupa baca basmalah, maka syaitan akan ikut memakan makanan tersebut. Bagaimana Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang lupa baca basmalah atau bismillah, dan dia makan dengan lahapnya. Di tengah jalan, lagi makan, Nabi SAW sambil lihat ke arah dia tiba-tiba ingat. Lalu dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Ini sunnahnya kalau orang lupa baca basmalah sebelum makan atau sebelum minum, lalu dia ingat, dia ucapkan. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, sungguhnya tadi syaitan masih terus ikut makan sampai dia mengucapkan doa tadi. Begitu dia ucapkan, maka syaitan memuntahkannya. Jadi memang kita tidak boleh membiarkan syaitan mengambil makanan kita, karena ini adalah musuh yang nyata. Jadi memang kita tidak boleh bertoleransi dengan syaitan. Apapun bisikannya, pasti tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus betul-betul di sini memboikot dia, syaitan ini, dengan cara tidak mengikuti keinginannya, bisikannya, bahkan tidak berbagi apapun dengan dia. Nah, ini yang dimaksud dengan faedah kedua dari hadis. Jadi tidak memberikan makanan kepada syaitan. Faedah ketiga, anjuran agar membersihkan atau makan secara totalitas sisa makanan yang ada di jari jemari. Tadi sudah kita jelaskan dengan menjilatinya, atau seseorang misalnya menggunakan sendok, lalu dia membersihkan juga dengan lidahnya. Pelajaran yang keempat, adanya berkah di makanan. Dan makna berkah adalah berarti yang mencukupi, yang akan mencukupi. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan. Mungkin di satu butir nasi yang tersisa, itu disitulah berkah makanan seluruhnya yang tadinya kita makan satu piring, sehingga dia yang nanti akan menjadi bahan eksklusif ya untuk tubuh kita. Jadi dia akan menjadi pencukup sebenarnya kalau kita mengkonsumsinya dibandingkan dengan barang atau makanan yang banyak tadi. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Karena itu saya katakan teman-teman sekalian, dan saya berbagi dan saya ingatkan diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian, kalau ambil porsi makanan, ambil secukupnya. Secukupnya, jangan lebih daripada yang kita butuhkan. Nanti kalau kita ingin lagi, baru ambil. Jangan terlalu banyak, sehingga akhirnya pasti akan tersisa. Dan kalau tersisa akhirnya dibuang. Tidak semua orang paham kalau makanan itu akan bisa diberikan kepada orang lain misalnya. Dan juga kalau memberikan kepada orang lain, bekaskan juga sepertinya kurang pantas gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita menghindari semua itu. Jangan sampai terjerumus dalam pelanggaran agama hanya karena keteledoran yang kita lakukan.